you looking for? It's me. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi barang? Secara sederhana, klasifikasi barang adalah suatu daftar kelompok barang yang dibuat secara terstruktur dan sistematis, yang terdiri dari pos, subpos, dan pos tarif. Sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia telah menerbitkan buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022 atau BTKI 2022 yang digunakan sebagai referensi resmi dalam mengklasifikasikan barang di Indonesia. Secara lebih luas, klasifikasi barang dengan menggunakan harmoni sistem memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keseragaman dalam daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk penetapan tarif pabean. Kedua, memudahkan pengumpulan, pembuatan, dan analisis statistik perdagangan. Dan ketiga, memberikan suatu sistem internasional untuk pemberian kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Selanjutnya, prosedur klasifikasi barang. Pada saat Anda mengimpor suatu barang dan Anda ingin mengetahui tarif bea masuk dan pajak, dalam rangka impor yang harus dibayar, Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kenali karakteristik utama dari barang yang akan diklasifikasikan. Kedua, cari bagian dan bab yang mungkin terkait dengan barang tersebut. Ketiga, lihat catatan bagian dan catatan bab tersebut. 4. Apabila ada catatan yang mengeluarkan barang tersebut dari bab atau bagian yang telah kita pilih, ikuti petunjuk dari catatan tersebut. Terkadang, catatan bagian atau catatan bab mengarahkan agar barang tertentu dimasukkan ke dalam bab lain yang lebih sesuai. 5. Buka bab sebagaimana ditunjuk oleh catatan, sebagaimana dimaksud pada butir 3, kemudian baca dan perhatikan kembali catatan yang ada pada bagian dan bab yang baru. Pada tahap ini, biasanya kita sudah mempunyai gambaran umum apakah barang tersebut diklasifikasikan di bab tersebut atau di bab lainnya. Yang keenam, setelah menemukan satu bab yang paling sesuai berdasarkan kajian di atas, lanjutkan dengan menelusuri pos-pos yang mungkin mencangkup barang yang sedang diklasifikasikan dalam bab tersebut. Pada tahap ini, kadang-kadang kita sudah menemukan pos yang mencangkup barang tersebut dengan rinci. Bila sudah temukan satu pos yang tepat, maka langkah selanjutnya tinggal menentukan subpos dan pos tarif yang sesuai. 7. Dalam membandingkan pos-pos, sub-subpos, atau pos-pos tarif, harus selalu diingat bahwa yang dibandingkan adalah pos-pos, sub-subpos, atau pos-pos tarif yang setara, atau perhatikan takiknya. 8. Apabila sudah dipilih satu pos tarif yang benar-benar sesuai dengan uraian barang, langkah selanjutnya adalah melihat pembebanan tarif BM, PPN, dan PPNBM. Anda dapat melihat portal Indonesia National Single Window. Selanjutnya, harmoni sistem. Harmoni sistem adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. Berdasarkan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, pengawasan komoditi impor atau ekspor, dan keperluan lainnya. HS terdiri dari penomoran barang sampai tingkat 6, KUMHS, catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos yang mengatur ketentuan pengklasifikasi barang. Per 1 Maret 2017, HS kode di Indonesia mengikuti AHTN dari ASEAN yang menggunakan sistem 8 digit. Berikut adalah penjabaran dari digit HS kode. 1. 2 digit pertama merupakan bab pengklasifikasian utama, contoh 09 sama dengan kopi. 2. 4 digit pertama merupakan pos yang mengidentifikasi pengelompokan dalam suatu bab, contoh 09.01 sama dengan kopi digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak. 3. 6 digit pertama merupakan subpos yang menjelaskan secara spesifik tipe produk dalam suatu pos. Contoh 09.01.11 sama dengan kopi tidak digongseng atau tidak dihilangkan kafeinnya. 4. 8 digit pertama merupakan subpos yang berlaku pada ASEAN dan juga Indonesia.
Berasal dari teks ASEAN Harmonis Tarif Nomenklatur atau AHTN, pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan BM, PPN, PPNBM atau cukai, serta ada tidaknya peraturan tata niaganya. Contoh 09.01.11.10 sama dengan kopi tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya. Harmoni Sistem atau HS. Harmoni Sistem mempunyai beberapa publikasi perlengkap yang digunakan untuk lebih mempermudahkan klasifikasi barang. Publikasi-publikasi tersebut juga diterbitkan oleh WCO. Publikasi dimaksud adalah 1. The Explanatory Notes to the Harmony System. Explanatory Notes bukan merupakan bagian yang integral dari HS. Namun, sebagaimana disetujui oleh WCO, Explanatory Notes merupakan interpretasi resmi dari HS pada level internasional dan merupakan perlengkap yang sangat penting dari HS. Explanatory Notes adalah referensi yang sangat diperlukan untuk mendapatkan interpretasi yang benar dari HS. Karena pentingnya Explanatory Notes ini, sebagian negara anggota WCO mengesahkannya sebagai dokumen yang berkekuatan hukum seiring perkembangan teknologi. Explanatory Notes juga mengalami perubahan amandemen untuk menyesuaikan isinya dengan struktur HS, The Alphabetical Index, untuk mempermudah mengklasifikasikan suatu barang pada pos-pos atau sub-sub-pos dalam nomenklatur HS atau Explanatory Notes. WCO juga menerbitkan buku indeks yang dikenal dengan nama The Alphabetical Index. Alphabetical Index terdiri dari 2 volume, yaitu volume 1 A sampai L dan volume 2 M sampai Z. Selanjutnya, sistem pengkodean. Harmony System mempunyai 2 karakteristik yang sangat mendasar, yaitu 1. Multipurpose nomenklatur HS yang mempunyai 6 digit penggolongan. Dirancang tidak hanya untuk keperluan kepabeanan, namun juga dipergunakan secara internasional dalam bidang lain seperti negosiasi perdagangan, pengangkutan, statistik, dan sebagainya. Yang kedua, struktur nomenklatur HS adalah nomenklatur yang terdiri dari 21 bagian, 96 bab, plus bab 77 dan 1241 pos. HS yang terdiri dari pos dan subpos bersama dengan ketentuan umum menginterpretasi catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos merupakan pedoman mengklasifikasi barang yang sistematik dan seragam. Selanjutnya ada ketentuan umum menginterpretasikan HS. Ketentuan umum menginterpretasikan harmoni sistem atau KUMHS merupakan pintu gerbang untuk memasuki klasifikasi barang. 1. KUMHS 1. HS adalah nomenklatur yang sifatnya sistematik. Contohnya, sutra adalah produk hewani, tetapi karena sifatnya yang khusus dalam HS tidak diklasifikasikan pada bab 5. Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, tetapi diklasifikasikan khusus pada bab 50. Selanjutnya ada KUMHS 2A. Barang tidak lengkap atau tidak rampung dianggap sebagai barang lengkap atau rampung, asalkan pada saat diimpor sudah mempunyai sifat utama sebagai barang lengkap atau rampung. Sebagai contoh, beberapa set sepeda yang diimpor dalam keadaan terurai dan tiap setnya tidak ada sadel dan ban dalamnya. Namun tetap dianggap set sepeda karena sifat utamanya sebagai sepeda telah dimiliki. KUMHS 2B. Campuran atau kombinasi 2 atau lebih bahan atau zat diklasifikasikan berdasarkan KUMHS 1. Sebagai contoh, suatu susu yang telah ditambah sedikit vitamin, maka pengklasifikasiannya tetap sebagai susu, karena sifat sebagian susunya tidak berubah. Ingat, ketentuan ini hanya berlaku apabila pos atau catatan bagian atau catatan bab tidak menentukan lain. KUMHS 3A adalah pos dengan uraian lebih spesifik lebih diutamakan dari pos dengan uraian yang lebih umum. Pos yang menyebutkan nama barang lebih diutamakan dari pos yang menyebutkan nama kelompok barang. KUMHS 3B. KUMHS 3B hanya berlaku untuk campuran, barang komposit yang terdiri dari bahan yang berbeda, barang komposit yang terdiri dari komponen yang berbeda, dan barang yang dikemas dalam bentuk set untuk penjual eceran, dan bila KUMHS 3A tidak bisa digunakan. Contohnya, rak bambu dengan beberapa botol tempat bumbu kosong KUMHS 3C. Bila KUMHS 3A dan 3B tidak dapat digunakan, barang diklasifikasikan pada pos terakhir. Contohnya, suatu bingkai berbentuk bujur sangkar yang 2 sisi terbuat dari kayu dan 2 sisi lainnya terbuat dari logam,
Bingkai ini ditinjau dari bahan baku memiliki bahan yang sama dan seimbang antara pos 44.14 dan pos 83.06. Namun karena menurut KUMHS 3C, maka bingkai tersebut harus diklasifikasikan pada pos lahir yaitu pos 83.06. 4. KUMHS 4 terdapat 4 penjelasan. Yang pertama, KUMHS 4 baru digunakan apabila KUMHS 1 sampai dengan KUMHS 3 tidak dapat digunakan. 2. Ketentuan ini mengenai barang-barang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu pos dalam HS karena tidak ada uraian yang sesuai, misalnya yang baru muncul di pasaran dunia. 3. Pada waktu menerapkan ketentuan nomor 4, barang yang akan diklasifikasikan harus diperbandingkan dengan uraian barang dalam beberapa pos HS yang memiliki kesamaan jenis atau karakternya. 4. Persamaan dapat tergantung dari beberapa faktor seperti nama, sifat, penggunaan, dan seterusnya. KUMHS 5A. KUMHS 5A berlaku untuk peti atau case, kotak atau box, dan tempat semacam itu. Contohnya tempat perhiasan, tempat teleskop, tempat alat musik, tempat senjata, dan lain sebagainya. KUMHS 5B. Berdasarkan aturan dari ketentuan nomor 5 di atas, bahan pembungkus dan kemasan pembungkus yang diajukan bersama dengan barangnya harus diklasifikasikan menurut barangnya. Apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut memang bisa untuk membungkus barang tersebut. Namun demikian, ini tidak mengikat apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut secara nyata cocok untuk dipakai berulang-ulang. Terakhir ada KUMHS 6. KUMHS 6 berlaku sepanjang konteksnya tidak menentukan lain. Artinya, catatan bagian, catatan bab, atau catatan suppos harus tetap menjadi pertimbangan utama. Contohnya, platinum pada catatan 4B bab 71 tidak sama dengan platinum pada catatan suppos 2.